Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hanafi dari kelas 2C Program Studi T4 Jaringan Telekomunikasi Digital Politeknik Negeri Malang. Untuk video kali ini, saya akan membahas dan sedikit mengulas tentang hasil dari proyek saya, yaitu rancang bangun sistem smart lock berbasis IoT menggunakan RFID. Untuk poin-poin yang akan dibahas pada video kali ini kurang lebih seperti ini. Ada pendahuluan, lalu metode penelitian, perancangan sistem, hasil pengujian input, hasil pengujian output, hasil keseluruhan, dan juga kesimpulan. Untuk pendahuluannya terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi isu keamanan pada saat ini terus menjadi perhatian karena tingkat kejahatan serta bentuknya setiap tahun itu selalu meningkat. Karena sistem keamanan konvensional itu sudah sering menjadi masalah dan juga meribetkan, maka dengan adanya sistem keamanan otomatis ini akan mungkin bisa menjadi solusi untuk sistem terbarunya. Untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi yang menjadi pokok bahasan atau rumusan masalah pada kali ini adalah satu, bagaimana cara merancang bangun sistem smart lock menggunakan RFID, bagaimana pembuatan aplikasi sistem smart lock menggunakan kodular, dan bagaimana cara membuka kunci pintu menggunakan Android. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk membuat sistem keamanan yang dapat menilai keabsahan orang untuk mengakses kunci pintu rumah dan dapat memberikan peringatan serta informasi ketika sistem keamanan itu terganggu. Dan yang kedua adalah metode penelitian. Yang pertama ada tahapan penelitian. Jadi tahap yang pertama itu ada studi literatur dulu. Lalu kita melakukan perancangan hardware dan software, lalu kita melakukan perancangan sistem, lalu pembuatan alat. Setelah itu kita menguji alatnya, apakah sistemnya bekerja. Jika iya, kita lakukan pengambilan data, dan jika tidak, kita lakukan perancangan kembali. Setelah anggap saja sistemnya bekerja, dilakukan pengambilan data, lalu dilakukan analisa kinerja alat, lalu membuat kesimpulan dan selesai. Yang kedua adalah blok diagram. Blok diagram di sini mohon maaf untuk yang di gambar sebelah access point itu sedikit melenceng ini. Jadi untuk blok diagramnya bisa dilihat sistem ESP32 ini dia menerima inputan dari sensor ultrasonik dan juga RFID. Untuk sumber dayanya dia menggunakan 5 volt. Lalu dari keduanya ini nanti diproses dan dikeluarkan melalui output melalui buzzer, relay, LED, dan LCD. Untuk relaynya dia untuk mengatur solenoid. Lalu dari ESP32 ini secara bersamaan juga akan mengirimkan data ke database yang dihubungkan melalui access point supaya terhubung ke internet. Lalu dikirimkan ke Android untuk controlling dan juga monitoring. Selanjutnya adalah perancangan sistem. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan ada ESP32, HCSR04 sensor ultrasonik, kabel jumper, solenoid lock, relay, RFID, LCD, LED, buzzer. Sementara itu, untuk software yang saya gunakan ada 3, ada Arduino IDE, kodular, dan juga Firebase. Untuk Arduino IDE sendiri digunakan sebagai text editor dan juga compiler untuk ESP32-nya. Untuk kodularnya sendiri digunakan untuk membuat aplikasi Android dan juga Firebase adalah database yang saya gunakan. Yang selanjutnya ada flowchart. Jadi flowchartnya seperti ini. Jadi setelah sistemnya mulai menyala, sensor ultrasonik langsung mendeteksi apakah ada objek pada jarak 5 cm. Jika benar, maka untuk LCD dia akan menuliskan pintu terbuka dari dalam, lalu solenoidnya menyala, pintu terbuka ya.
LED biru menyala dan selama 3 detik. Dan jika tidak ada objek dalam 5 cm, kita lakukan pembacaan pada RFID reader. Lalu apakah UID itu terdaftar pada sistemnya? Jika benar, maka dia akan menampilkan tulisan selamat datang, lalu ada nama usernya. Untuk programnya sama seperti sebelumnya, yaitu solenoid menyala, LED biru menyala, dan delete 3 detik. Jika salah, maka dia akan menampilkan ID tidak dikenali, buzzer menyala, LED merah menyala selama 2 detik. Berarti programnya selesai. Sebenarnya ini programnya itu looping terus. Ini untuk selesai karena ada mulai, jadi ada selesai. Selanjutnya adalah untuk cara kerjanya. Jadi cara kerjanya itu seperti yang saya jelaskan melalui flowchart tadi. Setelah sistemnya dinyalakan, sistem akan mulai mendeteksi apakah sensor ultrasonik mendeteksi orang dalam jarak 5 cm. Jika benar, kunci akan terbuka secara otomatis dan LCD akan tampil pintu terbuka dari dalam. Karena sensor ultrasonik ini ditempatkan di dalam ruangan. Di saat bersamaan, sistem juga selalu siap membaca UID dari tag ataupun kartu yang akan digunakan. Jika UID terdaftar, maka pintu terbuka dan menampilkan tulisan selamat datang nama pengguna, di mana nama pengguna akan mengikuti nama yang didaftarkan pada sistem. Saat itu juga LED biru dan buzzer itu menyala. Namun apabila UID tidak terdaftar, maka buzzernya juga akan menyala, LED merah juga akan menyala, tapi LCD menampilkan UID tidak dikenali dan pintu tetap terkunci. Selanjutnya adalah hasil pengujian input. Pertama adalah input dari RFID reader ya. Jadi ini kita menggunakan 3 buah card dan juga 1 tab. Untuk card pertama statusnya adalah terbaca, jangan dengan UID-nya ini akan kita masukkan ke dalam codingnya nanti. Ada card 2 juga terbaca, UID-nya ini, card 3 terbaca dan tag terbaca juga. Kemudian hasil pengujian dari ultrasonic HCSR04. Ini kita pada codingnya saya mengatur jarak yaitu kurang dari 5 cm. Lalu kemudian untuk struktur hasil pembacaannya, jarak yang terbaca ini ketika saya mengatur atau memberi obstacle pada jarak tertentu, ini ada jarak 2 cm, 6 cm, 23 cm, 120 cm, 241 cm, dan yang paling jauh adalah 476 cm. Dengan tingkat kedekatannya secara subjektif saya kategorikan sangat dekat, dekat, cukup dekat, lumayan jauh, jauh, dan sangat jauh. Hasilnya, pada jarak 2 cm tertampil pada serial monitor terdapat kalimat pintu terbuka dari dalam, karena ini jarak yang sudah sesuai dengan jarak yang saya tentukan tadi, yaitu kurang dari 5 cm. Yang kedua, untuk yang 6 cm, pada serial monitor hanya muncul nilainya karena kan sudah melebihi dari program, jadi dia tidak diproses. Untuk jarak yang lain juga sama. Setelah itu adalah hasil pengujian output. Output yang pertama adalah LED. Di sini hanya ada 2 output ya, LED merah dan biru. Yang merah itu ketika off dan biru on, berarti itu hasilnya adalah ketika kunci terbuka. Dan sebaliknya, jika merahnya on dan biru off, maka kondisi tersebut adalah ketika kunci itu tertutup. Dan juga UID salah, ini salah, kurang terangannya ya. Yang kedua adalah hasil pengujian dari solenoid lock. Ada 2 kondisi juga, yaitu on dan off. Untuk on-nya adalah ketika relay yang diatur pada normally open terhubung dengan solenoid menerima input dari ESP32, sehingga solenoid on dan kunci akan terbuka. Sebaliknya, jika solenoidnya off, itu relay tetap berada di posisi normally close, yaitu solenoid akan tetap terkunci. Di sini normally close-nya itu tidak saya hubungkan dengan apa-apa ya. Jadi untuk normally open-nya aja yang terhubung dengan solenoid. Selanjutnya adalah untuk buzzer. Buzzer sendiri dia akan menyala jika itu kuncinya tidak berhasil buka, dan dia akan off ketika berhasil buka. Ini sedikit ada revisi dari saya, ada ralat. Jadi buzzernya itu baik ketika terbuka ataupun tertutup, itu ada kunci, ada suaranya,
hanya beda di tone-nya. Jadi ketika kunci itu tidak berhasil dibuka, buzzernya itu akan beep panjang selama 2 detik. Namun ketika pintu terbuka, dia akan beep pendek 2 kali, lalu pintu terbuka. Itu. Jadi ini ada sedikit revisi. Selanjutnya adalah untuk output dari LCD 16x2. Ada tulisan kunci terbuka dan kunci tertutup. Untuk kunci terbuka, LCD akan menampilkan teks kunci terbuka apabila LED biru dan solenoid dalam keadaan on, sehingga keadaan tersebut diibaratkan pintu berhasil dibuka. Untuk teksnya sendiri adalah kunci terbuka ini ketika kita membukanya lewat Android ya. Jadi sepertinya kalau membukanya lewat sensor jarak, dia akan muncul kunci terbuka dari dalam. Sementara jika kita membuka memakai kartu, itu akan muncul dari kunci terbuka, lalu selamat datang nama usernya. Lalu LCD kunci tertutup ini ketika pertama kali kunci itu kembali menutup setelah dia dibuka gitu. Oke, untuk implementasi hardware-nya adalah seperti ini. Jadi ini dari yang samping kiri seperti itu, terus samping kanan juga seperti itu ya. Bisa dilihat untuk samping kanan saya tempelkan di tripleknya untuk RFID reader karena dia kan menggunakan gelombang radio ya. Jadi untuk terhalang obstacle seperti triplek itu juga tidak masalah dan juga tidak mengganggu tampilan dari luar. Untuk yang dari depannya itu seperti ini. Jadi untuk yang flashcard or tag-nya itu bisa langsung dari luar triplek itu langsung tetap bisa terbaca, dan juga dari belakang seperti itu. Untuk implementasi softwarenya seperti ini. Untuk tampilan depannya ada tulisan tombol start dan exit. Lalu ketika tombol start ditekan, dia muncul halaman yang kedua, yaitu controlling dan monitoring. Untuk kondisinya ini pintu tertutup atau terbuka atau apapun itu, kondisi itu menyesuaikan dengan apa yang tertampil di LCD ya. Dia menyamakan dengan apa yang di LCD, atau bisa dibilang dia menyesuaikan dengan apa yang terjadi pada sistem gitu. Jadi ketika misalkan si A masuk, maka kondisi juga muncul di si A masuk. Ketika muncul si B masuk, dia juga langsung otomatis secara real time tertulis si B masuk. Untuk kontrolnya adalah lock dan unlock. Lock itu untuk tetap mengunci pada kuncinya untuk solenoidnya. Untuk yang unlock, dia akan membuka kunci pada solenoidnya gitu. Baik, untuk kembali ke halaman pertama dan exit untuk keluar dari aplikasi. Untuk hasil keseluruhannya seperti ini. Jadi ketika HC-SR04 atau sensor ultrasonik mendeteksi jarak pada 4 cm atau 1 cm, LED birunya akan menyala, LED merah mati, buzzernya juga harus menyala sebentar ya, tapi saya anggap off. Lalu selanjutnya juga akan on dengan LCD tertampil pintu terbuka dari dalam. Lalu untuk monitornya, pintu underscore terbuka. Untuk yang jika jaraknya lebih dari 5 cm seperti ini, 226 cm dan 13 cm, LED merahnya menyala ya. Oh maaf, LED merah mati, LED biru mati, buzzer mati, selanjutnya mati, semuanya mati. Lalu untuk LCD-nya, dia secara default itu siap membaca kartu atau teks. Dengan monitoring pintu tertutup, karena pada jarak ini yang tertampil itu hanya akan tertampil pada serial monitor di Arduino IDE-nya. Yang kedua ada hasil keseluruhan dari hasil pembacaan RFID MRFC522 pada kartu atau tag. Yang pertama, LED birunya mati, LED merah menyala, buzzer on, solenoid off dengan tulisan UID tidak terdaftar. Dengan monitornya pintu tetap tertutup. Hal ini dikarenakan kartu yang saya gunakan yang pertama yaitu kartu yang tidak saya daftarkan pada program. Dan yang kedua adalah LED biru. Yang kedua dan ketiga ya, LED biru on, LED merah off, buzzer off,
selendernya on dengan tulisan selamat datang nama pengguna. Yang kedua itu Mr. William, yang ketiga Mr. Elizabeth. Monitornya juga sama, William masuk, Elizabeth masuk. Untuk hasil keseluruhan dari yang kontrolnya ini ya, unlock dan locknya dari Android, pintu terbuka dan pintu tertutup. Kesimpulan dari semua ini, setelah dilakukan percobaan ya, dapat disimpulkan bahwa sistem smart lock dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Jika sistem mendeteksi ada orang dalam jarak 5 cm, maka kunci akan terbuka secara otomatis. Sistem juga dalam keadaan selalu siap membaca UID dari tag dan kartu. Apabila UID terdaftar pada sistem, maka pintu akan terbuka, serta apabila UID tidak terdaftar, tetap. Untuk saran dari saya sendiri, setelah dilakukan proses perancangan ya, serta pengujian dan analisa, saran untuk pengembang selanjutnya itu agar ditambahkan komponen baterai eksternal sebagai suplai daya darurat apabila listrik mati. Jadi jika listrik mati itu kuncinya masih bisa digunakan. Baik, saya rasa cukup sekian. Itu saja dari saya. Apabila terdapat banyak kata dan salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.